dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kitab untuk KSMP ya, kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Aceh. Ya. Nanti kalau seandainya ada kendala dalam proses pembelajaran, nanti tolong dibuat di sini ya, di apa namanya, di chat. Ya, tolong di chat bahwa suaranya nggak terdengar atau tidak jelas. Dan insya Allah ini kita rekam, ya kita rekam. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan rekamannya juga. Jadi mungkin belajarnya hari ini tidak mungkin ada yang tidak jelas atau mungkin tidak bisa terdengar ataupun apa jaringannya. Tapi ini terrekam, ya insya Allah terrekam. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang ekonomi Islam. Ya, nanti di sini ada 2 sesi. Nanti ada sesi integrasi ayat-ayat Al-Quran. Nanti yang mengajarkannya adalah orang yang ahli di bidang ayat Al-Quran. Kemudian di sesi yang kedua, nanti akan ada pembahasan soal juga. Oke. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Baik, sekarang kita lihat di dalam sistem ekonomi Islam, Islam ini membagi, Islam adalah sebuah sistem kehidupan, di mana Islam ini berbicara tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, dan sistem sosial budaya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana Islam itu adalah sebagai sebuah sistem ekonomi. Jadi dalam sebuah sistem ekonomi, Islam itu mengatur tentang bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan. Kemudian di dalam sistem politik berbicara tentang aktivitas politik. Dalam sistem hukum berbicara tentang aktivitas hukum. Dalam sistem sosial budaya berbicara tentang aktivitas sosial budaya. Ya. Islam ini sebagai sebuah sistem yang bersifat integratif dan komprehensif. Makna integratif dan komprehensif adalah Islam ini mengatur sebuah tatanan kehidupan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain. Di mana sebuah aktivitas antara akidah, antara akhlak, antara muamalah di dalam kehidupan manusia itu adalah bersifat terintegratif, artinya berkesinambungan. Jadi Islam itu memiliki suatu konteks yang berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dalam setiap aktivitas manusia itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Selanjutnya kita melihat di sini perkembangan ilmu ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini berkembang itu sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jadi di mana banyak negara-negara Muslim yang mengalami yang memperoleh kemerdekaan. Oke. Ya. Ya. Jadi berbicara tentang konsep ekonomi secara konvensional, kita membahas ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Jadi secara konvensional, Islam itu adalah, ekonomi itu adalah ilmu mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Berbicara di dalam konsep konvensional, apa saja yang terbatas di dalam konsep konvensional? Yang pertama yang terbatas adalah faktor produksinya. Apa saja faktor produksi? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, ada teknologi, ada kewirausahaan, itu sifatnya terbatas di dalam konsep ekonomi dalam pengertian konvensional. Kemudian masalah ekonomi di dalam konvensional adalah masalah kelangkaan atau scarcity. Ya, masalah scarcity dan pilihan atau choice. Jadi Islam ini di dalam ekonomi konvensional masalahnya adalah kelangkaan dan pilihan.
Jadi bagaimana seseorang untuk memilih. Tetapi di dalam Islam, ini perlu dicatat bahwa di dalam Islam itu kita berbicara 3 hal. Yang pertama berbicara tentang need, kebutuhan. Yang kedua berbicara tentang wants, keinginan. Dan berbicara tentang faktor produksi. Di dalam Islam, sesungguhnya yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia sesungguhnya adalah terbatas. Misalnya, ketika kita lapar, kita butuh makan nasi. Tentu ketika kita makan nasi, kebutuhan makan nasinya adalah terbatas. Nggak mungkin kita makan nasi tanpa ada batasannya. Yang tidak terbatas apa? Keinginan seseorang. Keinginannya adalah tidak terbatas. Sedangkan di dalam Islam, faktor produksi juga bersifat tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalam Islam, bahwa faktor produksi itu tersedia cukup. Di dalam Islam, faktor produksi adalah tersedia secara cukup. Di sini kita sudah melihat bahwa berbicara tentang konsep ekonomi ini ada beberapa ayat. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 20. Ini berbicara tentang bagaimana Allah sudah menundukkan apapun kepentingan yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Artinya apa? Allah itu sudah mencukupkan kepada manusia rahmatnya. Ya. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat dalam surat Al-Hijr ayat 20. Ya, tentang berbicara tentang apa-apa yang ada di bumi sebagai sumber untuk kehidupan manusia. Oke. Kemudian di sini ada surah An-Nisa ayat 5, kemudian Al-Adiyat ayat 8, Al-Ma'rij ayat 19 sampai 21, Al-Isra ayat 100, Al-Baqarah ayat 219 dan surat dan hadis dari riwayat Muslim ya. Nanti kepada adik-adik sekalian, nanti kalian bisa cari ya ayat-ayat ini karena nanti di tingkat provinsi yang ditanyakan adalah tentang dengan surat Al-Qur'annya. Jadi kalian sudah harus paham dengan surat-surat yang ada di sini. Ya. Nanti kalian silakan bertanya. Oke, Muhammad Ihwan tetap fokus ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat. Silakan ya. Ini berbicara tentang bagaimana kebutuhan, keinginan, dan faktor produksi di dalam Islam. Islam berbicara tentang norma-norma atau aturan-aturan, kemudian ada keinginan, ada faktor produksi, dan ada kebutuhan. Berbicara konsep kebutuhan di dalam Islam, itu berbicara tentang konsep zuhud dan qanaah. Ya, tentang konsep zuhud dan qanaah. Baik, berbicara tentang konsep zuhud dan qanaah, ya, berbicara tentang konsep zuhud dan qanaah. Oke. Baik, siapa yang mau menjabarkan apa yang kalian pahami tentang konsep zuhud dan qanaah? Boleh, dipersilakan. Siapa yang mau menyampaikan apa itu konsep zuhud dan qanaah? Oke, dipersilakan. Menurut kalian, konsep zuhud dan qanaah di dalam kebutuhan di dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Oke, baik. Siapa? Muhammad Ikhwan, dipersilakan. Iwan, bisa ngomong aja. Zuhud itu apa? Biar nggak bosan. Oke. Suci, gimana Suci? Apa yang dimaksud dengan konsep zuhud dan qanaah di dalam Islam? Oke, Suci, silakan. Bisa dibuka ini ya. Suci bisa. Ya, oke, silakan Suci. Siti, oke, Siti Gabrina, silakan. Silakan Siti, gimana? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Silakan. Ya, nggak ada yang salah, silakan. Oke, coba. Seperti apa zuhud sebenarnya? Oke. Kami nggak tahu. Oke, baik. Ridwan?
Aku malah sibuk. Ya, zuhud. Seperti apa yang dikatakan zuhud itu? Rendah hati. Pak. Udah. Pak, tunggu dulu, Pak. Iwan, coba Iwan. Ya, Pak, tunggu, Pak. Oke, silakan. Ini tukang ya. Betul Seperti apa konsep zuhud dan qanaah di dalam kebutuhan? Oke, coba. Siapa? Zuhud dan qanaah. Oke, apa itu zuhud? Rendah hati. Oke. Baik, qanaah. Oke, coba gimana? Boleh nggak keles? Apa, Wan? Pak. Oke. Mau jawab nih. Bicara hinana. Idanya bukan Qanaah. Zuhud ya. Oke, silakan. Siapa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Silakan. mau jawab, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ridwan. Dengan zuhud ialah menghilangkan diri dari dunia. Pak, kalau zuhud mengalih kalau yang zuhud, Pak, kalau zuhud adalah upaya seseorang untuk beralih dari dunia ke Dunia apa? salah, Pak. Ya, oke. Tunggu dulu, Pak. Ya, bagus, bagus. Oke, silakan. Siapa nih? Zuhud Asus. adalah Ya. mengalih Asus, upaya silakan. Siapa? lah. Boleh. Kalau anak mana? Ya, bagus. Ridwan udah bagus tadi. Oke. Siapa? Yang Asus tadi siapa? Siapa namanya? Dipersilakan. Satu lagi. Tadi kan kalau akan ialah kalau qanaah menerima apa adanya, Pak. Kalau dalam menurut Islam menerima apa adanya. Ya. Oke, bagus ya. Jadi secara kesimpulannya artinya kebutuhan menurut Islam itu yang bersifat zuhud itu adalah artinya apa? Kita melepaskan diri kebutuhan kita dari nilai-nilai materialistis. Jadi artinya apa? Artinya kita nggak terikat bahwa kebahagiaan itu harus dengan uang, kebahagiaan itu harus dengan materi, dengan emas, tidak. Tapi kebahagiaan itu ketika kita bisa berbuat baik misalnya, itu adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Jadi kebahagiaan di dalam Islam itu kebutuhan itu bukan hanya didasari oleh nilai-nilai material, tapi juga bersifat kebutuhan yang bersifat spiritual. Artinya kejiwaan kita,
hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, itu adalah juga bagian dari kebutuhan di dalam Islam. Berbicara tentang qanaah, konsep qanaah dalam Islam adalah bahwa di dalam Islam kebutuhan itu harus didasari oleh rasa syukur. Artinya, apapun yang Allah berikan kepada kita di dalam Islam itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan dan harus kita syukuri. Dan kita harus mencukupi nikmat tersebut itu dengan rasa syukur. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Kemudian berbicara ketika kita sudah punya nilai-nilai di dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan zuhud dan qanaah ini, maka baru di sini adalah ada yang namanya faktor produksi untuk memenuhi dari kebutuhan tersebut. Ya. Nanti kalian boleh bertanya ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang ekonomi di dalam Islam. Jadi ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Falah itu adalah kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di dalam ekonomi Islam ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi saja, tetapi dalam rangka untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya apa? Kita bekerja di dunia ini tujuannya apa? Untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini, tetapi kita berbicara bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan yang dapat menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Berbicara tentang perilaku manusia di dalam ekonomi Islam, itu adalah harus berkaitan dengan perilaku yang cenderung kepada fitrah manusia. Artinya apa? Fitrah manusia ini adalah, manusia itu adalah makhluk yang mengabdi. Apa tujuan penciptaan manusia? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu apa tujuan penciptaan manusia? Untuk apa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, siapa? Ada yang tahu untuk apa manusia itu diciptakan? Dipersilakan. Ridwan? Ya, silakan. Untuk beribadah, itu diciptakan? karena kan ada di dalam dalilnya dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqnal jinni wal insi illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya manusia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa jawabannya. Itulah tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia itu adalah manusia itu harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya apa? Dalam setiap aktivitas perilaku manusia itu adalah tujuan, harus kembali kepada tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi orang yang berbakti, bertaat kepada Allah. Itu yang paling penting. Sehingga di dalam ekonomi Islam, setiap interaksi ekonomi, misalnya antara produksi, distribusi, konsumsi, itu tidak pernah bisa dilepaskan dari nilai-nilai ilahiyah. Artinya apa? Allah yang menjadi pengontrol kita manusia di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi. Oke, kemudian kita melihat bahwa di dalam Islam, harta manusia itu harus berputar. Artinya apa? Harta manusia itu tidak boleh ditimbun. Kita tidak boleh menimbun harta. Harta manusia itu harus berputar. Kenapa harta manusia itu harus berputar? Karena manusia itu punya satu tujuan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, tujuannya adalah untuk mencapai falah. Falah itu apa? Kesejahteraan dunia dan akhirat. Kita bersedekah, kita bekerja. Dengan bekerja kita bisa bersedekah, bisa memenuhi kebutuhan kita. Sehingga apa? Dengan bersedekah kita akan memperoleh manfaat di hari kiamat nanti. Jadi di dalam Islam, ekonomi itu adalah aktivitas yang kolektif. Arti kolektif adalah aktivitas yang bersama-sama.
ekonomi itu bukan suatu aktivitas yang terpisah dari nilai-nilai kehidupan manusia. Kemudian kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bagaimana perputaran barang, jasa, dan uang. Di dalam Islam itu ada yang namanya aktivitas manusia, ada aktivitas jual beli atau investasi, kemudian ada infak, sedekah, ada zakat, ada wakaf. Jadi perputaran barang, jasa, dan uang manusia ini adalah melalui aktivitas ini. Jadi di dalam Islam, itu uang itu nggak boleh ditaruh di bawah bantal. Atau uang itu nggak boleh, misalnya semua uang kita simpan di bank misalnya. Kita tidak memanfaatkan uang tersebut, tidak boleh. Di dalam Islam, uang itu harus berputar. Barang itu harus berputar. Jasa itu harus berputar. Dalam bentuk apa perputarannya? Dalam bentuk jual beli atau investasi, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, sedekah, dan dalam bentuk wakaf. Ya. Oke. Kemudian ketika kita berbicara Islam di dalam konteks ekonomi, jadi ekonomi Islam ini berbicara tentang bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Islam itu menekankan bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa kita butuh makan? Dengan makan kita akan sanggup beribadah kepada Allah. Kenapa kita butuh uang? Karena dengan uang kita bisa bersedekah. Dengan uang kita bisa memberikan zakat. Dengan uang kita bisa memberikan wakaf. Ya. Kemudian di dalam Islam, apa yang menjadi masalah ekonomi di dalam Islam? Masalah ekonomi di dalam konvensional yang kita pelajari selama ini adalah masalah kelangkaan dan pilihan. Kita langka barang-barang. Langka itu apa? Di mana kebutuhan manusia itu terlalu banyak. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi ketika kebutuhan manusia yang terlalu besar dan alat pemuas kebutuhan yang kurang, maka akan terjadi masalah kelangkaan. Yang kedua adalah masalah pilihan. Bagaimana manusia harus memilih? Kenapa? Karena sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki oleh manusia tersebut adalah terbatas. Tetapi di dalam Islam, masalah ekonomi yang paling utama adalah bagaimana menjaga perputaran sumber daya ekonomi, yaitu perputaran barang, jasa, dan uang. Itu di dalam Islam, masalah ekonomi adalah masalah perputaran sumber daya ekonomi, baik barang, jasa, dan uang. Oke. Sekarang kita melihat bagaimana hakikat dari aktivitas ekonomi di dalam Islam. Hakikat aktivitas ekonomi di dalam Islam yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan menuju falah. Artinya apa? Seluruh kebutuhan kita harus ditujukan mencapai kesejahteraan dunia dan di akhirat. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus bersifat memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian penyikapan terhadap harta. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan falah ini, maka manusia itu akan menyikapi. Bagaimana menyikapinya tentang harta. Baik dalam aktivitas mencari harta, jadi ketika seseorang mencari harta itu karena Allah. Kemudian bagaimana mengelola harta karena Allah. Dan bagaimana membelanjakan harta karena Allah. Itu ketika kita memiliki hakikat dari pemenuhan kebutuhan menuju falah. Sehingga dengan adanya penyikapan seperti ini, maka akan berkembanglah harta itu dikembangkan. Artinya harta itu tidak ditimbun. Kemudian harta itu didistribusikan dan harta itu ditukar. Ada terjadinya proses tukar menukar harta. Maka di sini dari proses ini, dari proses tukar menukar harta, distribusi, pengembangan, yang artinya apa? Perputaran harta, maka lahir ada 4 ranah aktivitas ekonomi di dalam Islam. Yang pertama adalah aktivitas investasi. Ini menyangkut dengan mudharabah dan musyarakah. Dan yang kedua adalah aktivitas jual beli. Ini menyangkut dengan murabahah, ijarah, dan istiqnaq. Dan salam. Kemudian aktivitas sosial. Ini menyangkut dengan infak, wakaf,
sedekah, hadiah, dan hibah. Kemudian aktivitas yang menyangkut dengan regulasi atau aturan-aturan. Ini menyangkut dengan zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Jadi ekonomi tidak hanya berbicara tentang konsep kegiatan ekonomi saja, tapi juga berbicara tentang aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial dan regulasi. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis aktivitas ekonomi. Jenis-jenis aktivitas ekonomi di dalam Islam, itu yang pertama adalah aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang dalam rangka saling memenuhi kebutuhan. Selain transaksi jual beli langsung, Islam memiliki bentuk-bentuk jual beli. Ada murabahah, ijarah, ran, istiqnak, dan salam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi mencakup investasi yang merupakan usaha bersama, dua pihak atau lebih. Dalam aktivitas produksi, bentuk investasi dalam Islam itu ada mudharabah dan musyarakah. Kemudian menyangkut dengan aktivitas sosial, ini berkaitan dengan perputaran harta. Di sini ada infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Dan aktivitas yang menyangkut dengan regulasi, yaitu penjaminan perputaran harta yang mengikat. Ini ada zakat, kharaj, uzur, khums, dan jizyah. Kemudian kita melihat bagaimana sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu terdiri dari yang pertama adalah nilai-nilai dalam ekonomi Islam, kemudian ada prinsip ekonomi Islam, ada instrumen ekonomi Islam, dan ada sistem ekonomi Islam. Baik, maka kita di sini berbicara tentang Islam. Maka kita tahu Islam itu dapat dibagi ke dalam 3 ranah. Yang pertama adalah ranah akidah. Ini menyangkut dengan ketauhidan kita kepada Allah. Akidah. Yang kedua adalah ranah syariah. Syariah ini adalah menyangkut dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini adalah menyangkut dengan perilaku manusia dalam berkehidupan di dunia. Maka ketika berbicara tentang ekonomi, ekonomi ini berbicara tentang ranah syariat, yaitu ranah hukum, hubungan manusia dengan manusia, yaitu ranah dalam muamalah. Jadi, Islam ini secara nilai antara akidah, akhlak, syariah, di dalam konteks muamalah ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Dia adalah terhubung atau terintegrasi satu sama lain. Kemudian kita berbicara tentang perilaku konsumsi manusia di dalam Islam. Di dalam Islam, manusia memiliki tujuan untuk mengkonsumsi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya apa? Tujuan daripada konsumsi manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau disebut dengan falah. Oke, berbicara tentang konsumsi di dalam Islam, perilaku konsumsi di dalam Islam yang pertama adalah konsumsi itu harus halal dan baik. Harus hemat, harus berinfak, harus menjauhi judi, khamar, gharar, dan spekulasi. Jadi Islam itu melarang adanya di dalam konsumsi itu yang mengandung unsur-unsur ini. Yang kedua adalah konsumsi yang menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran, dan menghindari hutang. Oke. Jadi di dalam Islam, parameter kepuasan seorang muslim yang baik adalah apabila dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bagaimana sebuah konsumsi di dalam Islam itu adalah konsumsi yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Islam itu menekankan tentang amal soleh.
Ya, amal soleh. Karena hanya orang-orang yang beramal soleh inilah orang-orang yang memperoleh keuntungan atau keberuntungan di dunia. Jadi di dalam Islam, konsumsi barang dan jasa itu adalah ditujukan untuk dapat hidup dan beraktivitas. Jadi dalam Islam itu kita melakukan konsumsi tujuannya adalah bagaimana dengan konsumsi itu kita menjadi jalan kita untuk beribadah. Oke. Kemudian yang kedua, kita melihat perilaku produksi. Perilaku produksi adalah di sini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan setiap individu. Baik aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan terbatas pada orientasi pemaksimalan keuntungan materi saja. Ya. Jadi di dalam Islam itu bagaimana produksi itu harus bisa berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata. Kemudian yang kedua, produksi di dalam Islam itu mengacu kepada kemandirian umat. Ya, kemandirian umat bahwa aktivitas produksi bertujuan menciptakan rasa mandiri ekonomi secara kolektif. Artinya apa? Masyarakat bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Artinya apa? Masyarakat dapat menciptakan ketahanan ekonomi. Ya. Kemudian kita lihat di dalam Islam bahwa barang-barang atau jasa yang diproduksi itu harus barang-barang yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh barang-barang yang mengandung unsur yang diharamkan. Misalnya ada unsur babi, ada unsur khamar, ada unsur naza, ada unsur judi, ada unsur mengundi nasib dan sebagainya. Itu adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian Islam juga berbicara tentang aspek sosial dan regulasi. Misalnya tentang aspek zakat. Ya. Zakat merupakan, di dalam Islam merupakan pungutan wajib. Di dalam konsep konvensional kita tahu bahwa pungutan wajib itu hanya ada satu, yaitu pajak. Tetapi di dalam Islam ada satu lagi yang namanya zakat. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab. Di sini orang yang dikenakan zakat namanya adalah muzaki. Dan yang didistribusikan kepada 8 golongan penerima zakat yang disebut dengan mustahik zakat. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mu'alaf, hamba sahaya, dan mu'alaf. Ini adalah golongan-golongan yang memperoleh zakat. Berbicara zakat, ya di dalam Islam, zakat ini adalah sebuah kewajiban. Artinya apa? Zakat ini adalah kewajiban yang wajib harus dijalankan dalam sistem ekonomi Islam atau disebut dengan obligatory zakat system. Sehingga apa? Zakat di dalam Islam harus diatur oleh institusi resmi negara. Kalau kita misalnya Baitul Mal, ya itu juga disebut dengan lembaga resmi. Oke. Kemudian zakat ini harus dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan zakat terhadap fungsi konsumsi. Ya, kita sudah pelajari tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ya. Di dalam golongan masyarakat itu ada namanya mustahik. Mustahik ini adalah bagi orang yang menerima zakat. Bagi orang fakir miskin, ya, zakat ini menjadi pendapatannya. Dan zakat itu menjadi konsumsinya. Artinya apa? Pendapatan mereka peroleh itu dari zakat, dan dari zakat itulah mereka mengkonsumsinya. Tetapi bagi golongan miskin, zakat itu adalah merupakan, ya, bagi golongan miskin zakat merupakan penambahan dari pendapatan untuk dikonsumsi. Artinya apa? Bagi orang miskin, pendapatan mereka tidak cukup untuk dikonsumsi, sehingga ada zakat. Jadi yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhannya untuk dikonsumsi, maka dia diberikan zakat.
Kemudian bagi golongan yang ketiga, Ibnu Sabil, zakat juga menjadi sumber pendapatan mereka untuk dikonsumsi. Bagi fisabilillah, zakat juga menjadi